Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi hari ini adalah hari Kamis. Bertemu lagi dengan hari Kamis dengan pelajaran matematika. Ustazah, tapi matematika kok gambarnya hujan? Iya, Ustazah mengingatkan kepada solih dan solihah semuanya bahwa sekarang ini kita sudah memasuki musim penghujan. Kalian harus senantiasa berhati-hati, harus menjaga kesehatannya. Iya Ustazah, ketika musim penghujan aku menjadi malas. No, tidak boleh. Karena apa? Karena hujan adalah merupakan rahmat dari Allah. Jadi kalian tidak boleh malas-malasan ketika hujan. Karena dengan air yang turun dari langit itu, Allah menghidupkan segala sesuatu. Kemudian, hujan itu juga salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa ya, solih dan solihah semuanya. Jadi ketika nanti turun hujan, silahkan solih dan solihah berdoa kepada Allah. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada adab belajar. Apa saja adab belajar? Siapa yang masih ingat? Oke, yang pertama, niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan ridhonya Allah, semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua ada bersuci. Jadi sebelum belajar, solih dan solihah semuanya harus sudah mandi, harus sudah berwudu, karena Allah menyukai orang-orang yang bersih atau yang suci. Kemudian yang ketiga, siapa yang masih ingat? Ya, yang ketiga ada duduk solih. Jadi, solih dan solihah semuanya nanti harus duduk dengan solih. Kaki dilipat, tangan di atas meja, memperhatikan videonya dengan sungguh-sungguh. Tidak sambil lari-larian, tidak sambil jalan-jalan. Oke, dan yang terakhir, yang keempat ada berdoa. Silahkan solih dan solihah semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya. Sekarang Ustazah pengen bertanya pada solih dan solihah semuanya. Pernahkah kalian meminum ini? Apa ini? Ada susu. Siapa yang pernah meminumnya? Pernahkah kalian mengamati bentuknya? Apa ya itu bentuknya? Kemudian jika yang ini. Wah, kesukaan siapa ini? Es krim. Pasti solih dan solihah semuanya suka sekali dengan es krim. Tapi, pernahkah juga kalian mengamati bentuk contong dari es krim tersebut? Pernah tidak? Bentuknya seperti apa? Yaitu seperti gunung. Kemudian, untuk yang ini. Ada pizza. Wah, lezat. Siapa yang hobi sekali makan pizza? Semuanya suka sekali ya makan pizza. Lalu pernahkah juga kalian mengamati bentuk pizza?
Pernahkah? Iya. Jadi, sesuai gambar-gambar yang ini dan gambar es krim, juga gambar pizza ini, kita akan belajar tentang bangun ruang. Kalau kemarin ya sudah belajar tentang bangun ruang, ada balok, ada kubus, juga ada bola. Nah, kali ini kita akan belajar seperti gambar yang 3 ini, yakni berbentuk seperti tabung, kemudian seperti apa ini, kerucut nanti ya, dan yang ini seperti prisma. Jangan lupa diperhatikan ya. Siap? Oke, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kita akan belajar bangun ruang. Seperti ini. Apa ini? Pernahkah kalian melihat benda-benda yang bentuknya seperti ini? Pernah Ustazah? Tadi ada susu. Iya, betul sekali. Tadi ada seperti susu. Nah, namanya bangun ruang ini adalah tabung. Disebut tabung. Kemudian, nah bentuknya seperti ini. Tabung, dia memiliki sisi tutup. Jadi yang atas namanya sisi tutup, kemudian sisi selimut yang pinggir, dan sisi alas yang bawah. Namanya sisi alas. Jadi jangan lupa ada 3 ya. Ada yang atas ini sisi tutup, kemudian yang luar ini sisi alas, dan yang yang tengah sisi selimut, dan yang bawah sisi alas. Mudah sekali. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa saja benda yang bentuknya seperti tabung ini di rumah kalian. Kalau Ustazah punya ini. 1, kaleng makanan. Kalau tadi ada susu, biasanya sarden Ustazah. Iya, sarden bentuknya juga seperti tabung. Kemudian yang kedua, ada pipa. Pipa yang biasanya buat air, itu juga berbentuk seperti tabung deh, Soli dan Solihah. Dan yang ketiga ada tempat sampah. Pernahkah kalian mengamati tempat sampah? Bentuknya sama kan, sama tabung. Ada juga gelas. Gelas bentuknya juga seperti tabung ya. Oke, sudah paham? Mari kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini ada bangun ruang bentuknya seperti ini. Pernahkah kalian melihat benda yang bentuknya seperti ini? Iya, ini namanya kerucut, Soli dan Solihah. Kerucut, bentuknya seperti ini. Jadi kerucut, dia mempunyai titik puncak. Kemudian dia juga mempunyai sisi selimut dan alas. Jadi, yang atas ini yang atas ini titik puncak, yang tengah sisi selimut, dan yang bawah sisi alas. Bentuknya kerucut seperti ini. Seperti apa ini? Coba kita lihat contohnya. Coba kalian juga sebutkan benda-benda apa di rumah kalian yang bentuknya seperti kerucut. Kalau Ustazah punya ini. Wah, gunung. Oh iya ya Ustazah, gunung itu berbentuk seperti kerucut. Kemudian juga ada, ini kesukaan kalian ya. Es krim. Semuanya suka es krim dan bentuknya itu adalah kerucut. Kemudian juga ada caping. Topi yang biasanya dipakai oleh petani. Dan yang terakhir ada kon. Ini biasanya dipakai untuk pembatas jalan ya, Soli dan Solihah semuanya. Oke, masih semangat? Harus. Karena kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang ini ada satu lagi. Ini namanya adalah, ada yang sudah tahu? Iya, namanya adalah
prisma. Jadi, prisma itu ada bermacam-macam Sholih dan Sholihah. Tergantung dari sisinya, sisi alasnya. Kalau yang ini, karena alasnya berbentuk segitiga, maka dia bernama prisma segitiga. Kemudian yang ini alasnya berbentuk apa? Segi 4. Nah, makanya dia dinamakan prisma segi 4. Dan yang ketiga ini sisinya, alasnya berbentuk segi 6, maka dia disebut sebagai prisma segi 6. Jadi, macam-macam prisma ini tergantung dari alasnya, guys. Sholih dan Sholihah, tergantung alasnya ini, tergantung alas ini yang Ustazah tanda merah dan alas yang ini. Nah, kemudian pernahkah kalian menjumpai benda-benda berbentuk prisma di rumah kalian? Ya, jadi yang pertama, Ustazah punya contoh nih. Kotak pizza, ya kan? Yang suka beli pizza pasti tahu. Kotaknya itu berbentuk prisma. Kemudian ada lagi tenda. Ya kan? Tenda dia bentuknya seperti prisma segitiga. Kalau yang pizza tadi bentuknya seperti prisma segi 6. Kemudian yang selanjutnya ada atap rumah. Dia juga berbentuk seperti prisma segi 3. Sip, hebat Sholih dan Sholihah semuanya. Oke. Nah, oke. Sudah selesai materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah? Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lihat japri kepada Ustazah, bertanya di grup kelas, atau juga ditanyakan di kolom komentar YouTube ya. Nah, selanjutnya Ustazah ada tugas. Tugasnya, silakan Ananda mengerjakan 1. Latihan 8 halaman 13. 2. Latihan 10 halaman 14. 3. Latihan 11 halaman 16. 4. Latihan 12 halaman 17. Dan yang kelima, latihan 14 halaman 19. Tugasnya, silakan langsung dikerjakan di buku paket, kemudian difoto dan dikirimkan kepada Ustazah ya. Oke, siap Ustazah? Nah, alhamdulillah, Sholih dan Sholihah sudah menyelesaikan video pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan sholih, dengan hebat. Yang dapat Ustazah sampaikan, barakallahu fikum. Jangan lupa tugasnya dipekerjakan. Jangan lupa salatnya, selalu membantu orang tua di rumah. Jazakumullahu khairan kasiran.